Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam program Ta'aruf Show. Kali ini edisi Ramadan. Alhamdulillah kami sudah kedatangan tamu nih, narasumber Kang Hanif dan Teh Maya, dan mereka ini adalah pasangan muda yang sama-sama berkarir. Nah, ya, Masya Allah. Sekarang kita lanjut saja obrolan kita pada malam hari ini dengan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Ya, Assalamualaikum, Kang Hanif dan Teh Maya. Bagaimana kabarnya, Teh? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Hanif juga sehat. Masya Allah, tidur. Ya, Kang Hanif dan Teh Maya, terima kasih nih ya sudah hadir ke program acara Ta'aruf Show. Nah, program ini adalah persembahan dari BPKK DPD Kabupaten PKS Cianjur ya. Salah satu program yang alhamdulillah sudah berjalan selama 5 episode begitu, dan alhamdulillah Teteh dan Akang ini tamu kami ya untuk di episode kali ini gitu ya. Baik, Kang Hanif, mungkin sahabat di rumah ya mungkin sudah ada yang kenal juga nih sama Kang Hanif dan Teh Maya mungkin ya. Tapi untuk lebih mengenal lagi, boleh ya kita kenalan sahabat-sahabat semua, dimulai dari Kang Hanif mungkin ya, silahkan Kang. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Lidinillah Sulaiman. Biasa akrab dipanggil Hanif atau Hanif Ansan ya. Oh, Hanif Ansan. Domisili di Cianjur, di Cianjur Kota. Kemudian apa lagi teh? Aktivitas? Aktivitasnya seperti biasa sehari-hari marketing dan juga jualan di pasarnya itu di Korea Selatan ya. Oh, Masya Allah, jualan Korea tiket ya. Jualan tiket, produknya itu ada jualan tiket, ada kirim won dan surat-surat lain mengenai kelancaran cuti PMI Korea Selatan. Oh gitu ya. Jadi Kang Hanif ini seorang entrepreneur begitu ya, pengusaha muda lah ya. Betul, Insya Allah. Dan pasarnya itu marketnya ada di Korea Selatan tadi ya. Iya betul teh. Nanti sahabat semua kita akan coba kupas nih ya, seperti apa gitu ya. Jadi emang sehari-harinya kerjanya di laptop aja di rumah gitu. Dari rumah ya, jadi menghasilkan uang dari rumah. Nah, Masya Allah, ini juga jadi inspirasi nih buat sahabat semua ya, mudah-mudahan. Gitu. Nah, alhamdulillah. Kang Hanif ya panggilannya tadi. Kang Hanif. Baik. Kemudian Teh Maya, mangga Teh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaya Alfitriah, biasa disapa Maya. Teh Maya ya. Nah, asalnya tuh dari Bekasi. Kemudian 6 tahun yang lalu keluarga pindah semua ke Bandung. Jadi Bandung. Nah, sekarang nikah di Cianjur gitu ya. Jadi baru berapa bulan Teh tinggal di Cianjur? Udah setahun lebih ya, setahun 3 bulan lah. Setahun 3 bulan. Dari awal tahun lalu. Ya. Dari Bekasi, Bandung, Cianjur. Ya Allah, ditakdirkannya ya. Ya. Teh Maya, kalau boleh share ke teman-teman nih, aktivitasnya apa Teh? Aktivitasnya kalau sekarang sebenarnya ibu rumah tangga, cuman dulu itu sebelum menikah tuh sempat kerja ya, kerja di perusahaan farmasi punya asing ya, ada di Jakarta gitu. Nah, qadarullah pas putus kontrak tuh ternyata ketemu jodoh. Waktunya pas ya. Pas banget. Jadi ya udah akhirnya menikah dibawa ke Cianjur. Nah, kemudian sekarang lagi berproses udah keterima juga sih akan berpraktek ya di apotek di sini di Cianjur Teh. Di Cianjur. Oh, alhamdulillah. Jadi kita nyambi nih. Mulai lagi ya. Gas lagi nih. Ya mudah-mudahan dilancarkan ya Teh Maya. Jadi Teh Maya ini seorang apoteker, sahabat semua ya.
Tadi Kang Hanif lebih kepada Insya Allah udah bisa dibilang lah ya sebagai pengusaha muda begitu ya. Amin. Nah, kalau Kang Hanif kan asli Cianjur nih ya. Kalau Teh Maya kelahiran mungkin di Jakarta ya. Pernah tinggal di Bekasi dan di Bandung. Kemudian bertemu nih sama Kang Hanif ya. Nah, boleh nggak diceritakan ya di program Ta'aruf ini gimana tuh ketemunya nih Teh Maya sama Kang Hanif gitu. Ya. Siap. Siapa dulu nih? Boleh Kang Hanif dulu. Intinya tuh ketemunya di Bandung ya, di kota Bandung gitu ya. Saya kan kuliah di Bandung, di Universitas Islam Bandung. Ya, punya pembimbing orang Bandung juga. Singkat cerita ya kerja lah ya, kerja di Ansan Tiket. Maksudnya lulus kemudian kerja, beraktivitas di sana ya, masih di aktivitas komunitas dakwah lah ya, Islami. Dilihat secara secara finance gitu misalkan, atau secara kedewasaan juga sudah mumpuni, terus ditawarkan lah ya sama pembina itu, mau nikah nggak gitu ya? Mau nikah nggak? Ya jadi kita nggak sama sekali nggak kenal. Ya, kenalnya ya maksudnya prosesnya dari pembimbing masing-masing begitu. Lewat itu Kang, pertukaran CV. Betul, ta'aruf, pertukaran CV. Istikharah, tanya-tanya ke orang tua, terus bismillah lah ditagih CV ya. Itu ya. Terus diberikanlah gitu. Oh, gitu ya. Terus ada sih tiga kali masuk CV yang akhwatnya. Tapi ya qadarullah yang cocok Sumaya Teh Maya ini. Gitu. Jadi betul-betul memang Kang Hanif ini nggak kenal sama Teh Maya ya? Nggak kenal ya. Sama sekali. Maksudnya tuh belum pernah ketemu dalam satu bukan satu kampus juga, di event nggak pernah juga. Pokoknya mah nggak tahu aja gitu ya. Nggak tahu. Tapi kadarullah ternyata temennya kita tuh ada samaan gitu. Kenal ya. Masih satu ruang lingkup lah. Satu circle. Lingkungan. Oh gitu. Di Bandung ya? Di Bandung. Oh, cuman memang nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Nah, pertama kali ketemu itu pas ta'arufnya, bener-bener ta'arufnya. Jadi pas kita memutusin buat lanjut ke tahap selanjutnya, kita ta'aruf. Baru ketemu banget ya. Baru ketemu banget. Oh gitu, Masya Allah. Tanya-tanya pembina doang gitu. Iya. Jadi klasik banget ini tuh sebenarnya pertemuan kita tuh bener-bener pure ta'aruf gitu ya. Real ta'aruf gitu. Ya betul-betul ya, karena memang betul. itu tadi Kang Hanif nggak tahu siapa Teh Maya pun nggak tahu juga Kang Hanif ya. Kemudian kalau Kang Hanif kan tadi ditawari ya oleh pembinanya gitu, pembimbingnya. Nah kalau Teh Maya gimana nih? Kalau cerita awalnya tuh yang minta. Oh gitu ya. Karena siap. Teh Maya merasa memang sudah siap untuk menikah gitu ya. Udah ada ikutan juga sekolah pranikah di Salman ITB. Oh gitu jadi udah ada bekalnya insya Allah gitu udah siap betul. secara ya jasmani rohani semuanya lah gitu ya. Jadi dan bismillah gitu ya. Gitu. Nah, itu juga prosesnya agak panjang. Saya tuh minta ini ke pembina itu tahun 2019. Oh gitu. Jadi, nah baru ini baru dijodohkan tahun 2020 gitu. Jadi setahun kemudian. Lumayan. Oh iya lama ya dapat prosesnya yang tepat yang pas gitu ya Teh ya. Juga memang udah ada 5 orang. Oh gitu. Sebelum Kang Hanif tuh ya. Jadi pas ini qadarullah yang kelima Kang Hanif, Masya Allah ya. Nah, ketika menerima CV gitu ya, Kang Hanif gitu, menerima CV Teh Maya itu kan pasti ada, kenapa dilanjut pasti kan ada kecocokan ya. Iya. Ketika membaca semuanya gitu ya, yang ada di sana. Kemudian Teh Maya juga kayak gitu ya, kenapa dilanjut prosesnya. Nah kemudian Kang Hanif nih, apa yang membuat Kang Hanif menjatuhkan pilihan? Ke Teh Maya nih. Pertama sih namanya juga kan proses nikah ya. Nikah itu adalah ibadah. Betul. Gitu. Nah ibadah yang baik itu ya
harus dilakukan dengan yang baik pula gitu ya. Jangan sekonyong-konyong, jangan juga asal-asalan, jangan juga asal ramenya gitu ya. Jadi proses dan juga tahapannya juga harus baik gitu ya, harus baik. Nah, ibadah apa sih yang ibadah yang bagaimana sih yang baik itu? Yang ikhlas dan juga sesuai sunnah Rasul gitu ya. Ikhlas itu kan artinya memurnikan niat gitu ya, memurnikan niat hanya kepada Allah begitu ya. Jadi begini dan begitunya pasangan itu hanya memintanya kepada Allah gitu yang menciptakan kan karena pasangan kita ini, beliau ini kan makhluknya Allah gitu ya. Jadi jangan ngepres ke beliau. Jadi kenapa menjatuhkan ke pilihannya Sumaya, ke Temaya gitu ya? Ke Sumaya ini ya dari visi misi begitu udah bagus. Terus juga prosesnya ta'aruf begitu ya. Banyak kecocokan gitu Kang dengan Kang Hanif ya. Hanif merasa insya Allah nih ridho Allah dapat, terus berkahnya turun gitu, gitu sih. Oh gitu ya, alhamdulillah. Karena ta'aruf, intinya karena ta'aruf. Karena memang Kang Hanif itu ketika memutuskan untuk ta'aruf, berarti niatnya memang ini yang terbaik menurut Allah gitu ya. Jadi sahabat semua kalau memilih pasangan itu tuh ya, kata Kang Hanif nih. Jadi jangan hanya melihat secara fisiknya saja barangkali Kang ya, tapi lebih dari itu ya. Nah kemudian ke Teh Maya nih, bagaimana nih Teh Maya merasa yakin gitu ya ketika masuk CV-nya itu bahwa memang ini pasangan yang cocok buat saya gitu Teh. Sebenarnya gini, kalau sebelumnya kan udah ada yang sebelumnya ya. Nah itu tuh nggak tahu kenapa nggak serap gitu. Setelah baca-baca teh kok kayak yang kayaknya nggak bisa nih gitu. Ada aja yang ngejanggal. Tapi setelah baca CV-nya Kang Hanif, wah ada gitu ya. Memang sudah ada feeling kali ya Teh di sini juga ya ketika baca tuh ya. Jadi kayak ya udah kayak Allah hadirkan rasa yakin gitu, yakin gitu. Padahal kalau misalkan dipikirkan sebenarnya emang Maya sendiri punya beberapa kriteria sebenarnya. Betul. Apalagi Maya termasuk yang cenderung perfeksionis. Jadi pas dilihat tuh, oh ini mah aduh pas gitu. Gitu ya. Sesuai dengan yang Teh Maya inginkan. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi alhamdulillahnya emang cocok gitu. Kalau lihat dari CV. Ya. Nah kemudian kan setelah itu ada proses selanjutnya ya yang mungkin akan menambah keyakinan Teh Maya ya. Ini sebetulnya dari CV sama nggak sih sama orangnya gitu ketika ngobrol betul nggak gitu ya, satu frekuensi dan sebagainya. Nah kebanyakan nih anak-anak muda ya, Teh Maya dan Kang Hanif ini nikah di usia 25 tahun ya? Ya, 25 tahun nih. Kalau di sahabat-sahabat sana mungkin Kang di usia segitu masih masih mencari-cari gitu ya Teh, atau berkarir juga, jadi belum memikirkan itu. Tapi mungkin ada yang sudah siap juga. Tapi ya begitu ya, pemilihan gitu ya, memilih-milih. Nah, Kang Hanif dan Teh Maya nih, kalau boleh di-share juga ke sahabat semua, kenapa sih memilih jalan ta'aruf gitu untuk mencari pasangan? Ya boleh Teh Maya dulu ya. Bismillah. Jadi sebenarnya kenapa milih ta'aruf tuh pas mau siap nikah nih ya, karena memang Maya tuh meyakinin kalau misalkan ta'aruf tuh kayak yang jalan yang paling baik, paling hanif gitu ya untuk menikah gitu, untuk menuju ke nikah gitu. Dan insya Allah jalan yang paling diridhoi lah ya. Karena dari ta'aruf itu mungkin teman-teman juga pada tahu ya, kalau ta'aruf tuh nggak ada yang namanya gimana ya, zina dulu lah ya istilahnya gitu ya. Jadi ketemuan gitu ya. Kalau misalkan kan karena kita pure belum kenal sama sekali gitu ya. Jadi nggak ada yang kontak-kontak gimana gitu. Betul. Kalau beda kalau misalkan yang nggak ta'aruf, misalkan udah kenal duluan ya. Nanti bisa ketemuan gitu ya. Jalan gitu ya. Tanpa ada orang yang lain gitu. Tanpa ada perantara ya Teh.
Nah, itu tuh di situ justru malah bisa jadi celah setan untuk masuk, Betul. yang akhirnya menimbulkan zina, gitu. Jadi sebenarnya Maya menghindari yang kayak gitu sih, gitu ya. Walaupun memang Maya juga belum 100% baik gitu ya, tapi di situ dengan cara mau ta'aruf tuh ya sambil ikhtiar lah ya, buat sambil lebih baik juga gitu, sambil mikir juga sih kalau misalkan ta'aruf tuh kayaknya kalau misalkan laki-laki yang mau ta'aruf gitu ya, Maya mikirnya pasti dia mah juga sama-sama gitu ya? cari ridho Allah juga gitu. Jadi insya Allah laki-laki yang baik, yang gitu. Baik ya. Jadi laki-laki yang hanif lah ya. Nggak taunya kebetulan juga ya namanya hanif ya. Aduh, alhamdulillah. Gitu ya. Kalau Teh Maya memang sudah punya prinsip begitu ya, artinya bahwa memang saya ingin menikah dan saya ingin prosesnya itu juga sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah gitu ya. Maka dari itu kenapa Teh Maya ini memilih jalan ta'aruf gitu untuk mencari pasangan hidupnya gitu ya. Kalau Kang Hanif gimana nih? Ya, alhamdulillah ya prosesnya ta'aruf, karena Hanif pun sama sih, meyakini bahwa Hanif juga mempunyai lingkungan yang agamanya kuat ya, Islam mendukung ya Kang ya, Islamnya kuat. Jadi percaya aja gitu bahwa itu tuh jalan yang paling baik ya. Yang menghantarkan insya Allah kita ke surga begitu. Karena kan ya itu tadi ta'aruf itu memurnikan niat tadi, ikhlas, betul. dan sesuai sunnah Rasul begitu. Nah gitu ya, alhamdulillah nih, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi Kang buat teman-teman yang sedang menunggu nih. Sekarang yang masih berstatus singleilah ya gitu. Nah, berarti kalau dari Kang Hanif insya Allah tidak ada masalah ya dengan keluarga, artinya ta'aruf ini memang keluarga juga setuju dengan itu. Tapi kan ada sebagian orang yang memang belum tahu juga ta'aruf seperti apa gitu ya. Nah, kalau dari keluarga Teh Maya gimana? Sepakat nggak tuh Teh dengan jalan yang diambil Teh Maya? Seneng banget. Oh gitu ya, alhamdulillah. Jadi kebetulan tuh orang tua tuh juga ketemunya dari ta'aruf. Oh, dari pembina juga. Orang tua Teh Maya? Iya. Masya Allah. Jadi begitu tahu saya pengen ta'aruf, seneng gitu pasti ya. Masya Allah. Satu frekuensi yang Masya Allah ya. Gitu. Iya. Jadi kayak, aduh nggak salah nih gue ngebesarin anaknya. Betul. Ta'aruf juga gitu ya. Alhamdulillah. Ini berarti keluarga besarnya ini ya mendukung, dan memang ada di lingkungan yang memang betul-betul faham tentang hal itu gitu ya. Barakallah ini ya, alhamdulillah. Menikah itu kan kurang lebih sudah berapa tuh Teh? Satu tahun setengah ya. Nah, tadi kan Teh Maya ya jelas tidak tahu kan ya karakter Kang Hanif gitu ya. Tidak saling kenal banyak, karena memang kenalnya hanya betul-betul modalnya dari ta'aruf gitu ya, dari CV saja. Kemudian prosesnya itu kan mungkin tidak lama ya Kang? Enggak lama. Sekitar berapa? 2 pertemuan kemudian menikah tuh dari pertukaran CV ke menikah ada 3 bulan atau 4 bulan? 2 bulan. Oh 2 bulan. Lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi. Nah itu kan tuh Kang ya, dari pertemuan pertukaran ta'aruf, kemudian proses, kemudian menikah. Nah setelah menikah nih ya, kan the real gitu ya. Ketemu setiap hari begitu ya di rumah. Kemudian kan pasti sifat karakter itu kan yang betul-betul ada gitu ditampakkan oleh keduanya. Nah gimana tuh Kang ketika sudah menikah? Kamu dulu. Gimana tuh Teh menyesuaikannya gitu? Nah adaptasinya. Ya pasti kalau awal pasti kan kaget gitu ya. Tapi kan di balik itu maksudnya tetap harus bersyukur walaupun ada ada perbedaan-perbedaan. Dan itu juga maksudnya perbedaannya bukan yang keluar dari syariat gitu. Paling juga ya kita bermusyawarah gitu ya. Ngobrol gitu ya. Ujung-ujungnya ngobrol apa solusinya gitu, sama-sama ya
sama kan saya juga nggak soleh banget gitu Iya. ya. Jadi Sama-sama nggak- belajar lah ya. Kamu juga ya gitu. Maksudnya sama-sama gitu. Iya. Jadi nggak boleh saling menuntut gitu, menuntut. Ya udah berdoa aja gitu kan. Iya. Intinya balik lagi ke Allah jadinya ya. Iya. Gitu Gitu sih. ya. Jadi kalaupun Adaptasinya. memang ada apa namanya tadi kendala begitu ya dalam berumah tangga, tapi insya Allah sejauh ini masih bisa apa namanya diobrolin gitu teh ya. Karena memang apa namanya kalau berbicara karakter, sifat kan memang semua juga tidak ada yang Nggak ada yang sama 100% ya teh cocok. cocok gitu ya. Jadi apa Iya. namanya lebih bisa menyesuaikan barangkali ya Teh Maya ya. Jadi tidak ada kekagetan-kekagetan yang Sebenarnya awal Ada kaget ya, kaget. Cuman kita ininya solusinya dengan pillow talk lah ya. Kita sering pillow talk. Jadi kalau ada waktu luang, sama-sama ada waktu luang, kita yuk kita ngobrol bareng gitu ya. iya, iya. Itu masalah kemarin gimana? Nah, gitu. gitu. Ini kita kayaknya nggak bisa kayak begini terus apa gimana gitu ya. Nah. Jadi kita musyawarah lewat pillow talk karena memang lewat pillow talk sendiri itu bisa saling mengeratkan juga sih sebenarnya ya, saling mengeratkan hubungan gitu. Jadi lebih dekat. lebih banyak ngobrol kali ya Teh. Salah satunya komunikasi yang Komunikasi. baik gitu ya. Dan saling terbuka. Saling terbuka, jujur. saling jujur. Ya, alhamdulillah ya. Baik Kang Hanif nih, tadi berbicara masalah kemudian Kang Hanif kan sebelum menikah juga sudah terjun ke dunia itu ya tadi Bisnis ya, bisnis marketing gitu ya. Tadi itu apakah marketnya banyak orang Korea ya? Korea betul. Banyak orang Korea. Itu tuh apakah menjual tiket Iya. begitu? Ya intinya sih Hanif tuh cita-cita mungkin kalau sukses ya kan sekarang belum sukses gitu ya. Suksesnya itu mungkin kesananya jadi konsultan perjalanan syariah mungkinnya gitu. Oh, itu ya konsultan perjalanan syariah. Konsultan perjalanan syariah. Nah, kalau sekarang yang dijalani mah ya itu tadi produknya menawarkan Jasa ya. menawarkan lebih ke jasa. sana ya. Kepulangan TKI Korea Selatan kan banyak tuh menurut data ada 50.000 orang. Itu tuh pasti pada pulang ke Indonesia begitu. Pulang balik, ada yang pulang bablas, ada yang cuti doang gitu. Nah, itu diurusnya sama Hanif sih. Oh gitu. Pokoknya tiket, produknya ada tiket, ada kirim won, ada ya kirim barang juga bisa. Oh gitu Dan ya. surat-surat penunjang lainnya gitu ya. Jadi Gitu sih. memudahkan mereka yang Memudahkan sedang mereka. bekerja di luar gitu ya Kang? Betul. Oh gitu. Jadi memang bisnis Kang Hanif ini sudah dijalani sebelum nikah ya? Sebelum nikah dari kalau Ansan tiketnya itu dari 2013. Tapi saya bergabungnya dari 2018. Oh, 2018. Udah jalan 4 tahun lah. 4 tahun Mau ya. 4 tahun begitu. Nah, Kang Hanif tuh dengan apa? Karirnya sebagai apa tadi itu? Marketing ya. Kemudian Teh Maya dengan apoteker itu sebetulnya memang berbeda ya, gitu ya, profesi berbeda. Tapi mungkin keduanya bisa berjalan bersama begitu dan insya Allah saling mendukung ya Kang dan Teh. Insya Allah saling mendukung. Justru malah kalau saya pribadi ya malah nyarinya yang memang beda profesi. Kayaknya kalau misalkan satu profesi itu malah jadi kayak cenderung nanti takutnya ngomonginnya kerjaan di rumah ya. Bosen ya. Jadi mending yang beda profesi. Beda, jadi ya. jadi kayak yang ada belajar baru juga. Nah, betul. Dunia Bidang baru lain, ya. kayak bidang lainnya juga Iya, bisa iya, ada iya. ilmu baru gitu. Betul. Ya Betul, betul. mudah-mudahan nih ke depannya bisa berjalan beriringan ya Amin. Teh. Profesinya apoteker juga Masya Allah ini ya banyak membantu orang ya. Kang Hanif juga sebetulnya sama-sama di di dalam niat untuk membantu orang lain ya, lebih bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, kemudian selama ini tuh udah berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan ya. Kemudian kan menikah muda, kemudian alhamdulillah Allah karuniai anak ya. Masya Allah. Itu perasaannya gimana tuh Teh?
Seneng banget. Seneng banget ya dikasih karunia sama Allah ya. Anak lucu. Apa namanya? Prosesnya Allah mudahkan ketika mau menikah gitu, dan menikah kemudian juga punya anak ya. Dan itu memang tidak bisa diungkapkan barangkali ya, kebahagiaan keluarga kecilnya gitu ya. Tuh bangun ya. Nah, selama ini nih Teh, kan pasangan muda banyak juga tuh ya di luar sana yang baru nikah terus punya anak. Kadang mungkin ini proses penyesuaian dengan suami aja belum kelar gitu ya. Kemudian sudah ada anak yang memang juga harus menyesuaikan ya. Ketika punya anak kan memang tugasnya berdua, nggak hanya tugas istri saja gitu. Sejauh ini nih Teh, hal seperti itu gimana Teh? Untuk adaptasinya jadi perannya sebagai istri gitu, dan sebagai ibu gitu ya ibu. maksudnya. Sebenarnya sih masih belajar dan terus belajar gitu ya. Jadi kadang juga suka baca-baca gitu. Kalau sekarang kan ada ilmu parenting juga ya, banyak gitu. Terus habis kayak gitu banyak tentang psikolog si ibu juga gitu ya. Gimana cara manajemen ininya juga secara mental gitu ya. Karena kan secara fisik juga, karena kan memang nggak bisa dipungkiri juga kalau misalkan udah jadi ibu baru tuh pasti wah kaget gitu ya. Pasti ya. Karena harus melayani anak, melayani suami juga. Nah itu. Gitu. Jadi di situ masih belajar sih, lebih ke kalau Maya sendiri lebih ke baca-baca, baca-baca ilmu parenting. Cari ilmunya gitu cari ya. Cari ilmunya aja gitu. Karena sekarang kan apa-apa medsos banyak ya yang tentang, ada akun-akun IG juga tentang parenting, terus ada tentang pernikahan juga gitu ya. Jadi tinggal dari situ maunya sih, ya Teh, mencari ilmunya ya. Lebih ke mencari ilmunya gitu, gimana ya ini gitu. Takut salah ini juga salah bertindak juga gitu ya. Lebih ke manajemen emosinya juga gitu kan, karena memang sebenarnya ya capek juga, kalau bisa dibilang capek. Pasti ya kalau seorang ibu itu ya Teh. ibu baru gitu ya, pasti capek gitu ya. Tapi gimana caranya lebih ke ini juga deket sama Allah juga gitu ya. Jadi itu nggak ditinggalin gitu. Itu sih yang utamanya utamanya Teh itu gitu. Jadi gimana kalau misalkan ibadahnya lagi bagus gitu ya, jadi insya Allah sih manajemen emosinya jadi lebih ke kontrol gitu. Dan dimudahkan gitu ya Teh ya, ketika emosi istighfar, bisa ambil wudu atau tilawah gitu ya. Lebih ke situ ya. Itu bangun itu. Ya. Bangun ya. Berarti memang alhamdulillah untuk pasangan ini ya, artinya sedang menikmati begitu ya. Sebagai peran seorang ibu, seorang ayah ya. Jadi perpindahannya begitu cepat gitu ya. Ketika masa sebelum menikah, seorang menjadi istri dan suami, kemudian menjadi ayah dan ibu begitu ya. Dan memang proses itu kan harus senantiasa terus kita nikmati ya dan syukuri gitu ya. Seperti itu. Nah, Kang Hanif, karena ini program ta'aruf gitu ya. Gimana Teh? Tentu yang menonton di sana kan mungkin ya kebanyakan tuh yang sedang, tadi yang saya bilang sedang menunggu pasangannya gitu ya. Nah, Kang Hanif, untuk teman-teman nih yang sedang atau sudah siap gitu ya, sudah siap untuk menikah begitu. Nah, ada nggak sih pesannya nih untuk mereka nih? Kalau sudah siap, saya siap menikah gitu ya. Terus apa nih yang mesti mereka lakukan, Kang? Pertama, kalau menurut saya ya, siap menikah atau lagi menunggu gitu ya. Nah ya. Pertama emang bagusnya ya yang saya rasakan harus memiliki ini lingkungan yang baik. Lingkungan gitu yang baik. Lingkungan yang soleh begitu. Karena dengan adanya lingkungan atau juga ada pembimbing gitu ya, ada pembimbing, ada ustadz gitu ya. Kalau di kampung mah ada ustadz-ustadznya, nanti dapat wejangan gitu, wejangan-wejangan yang insya Allah sangat membantu begitu kelancaran ta'arufnya, kelancaran nikahnya, dan juga pokoknya nggak sotoy gitu, intinya
punya lingkungan dan juga pembimbing begitu ya. Jadi kalau memang udah siap nikah ya cari perantara barangkali begitu ya, yang bisa membantu begitu ya, biar nggak salah jalan. Nah gitu, itu sih yang utamanya. Memang kalau kita ingin mendapatkan jodoh yang baik ya, tadi yang Teh Maya bilang ya, tempatnya juga harus cari tempat yang baik gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dari Teh Maya nih, yang perempuan, yang akhwat, yang sedang menunggu begitu ya, sebetulnya kan tadi ini Teh Maya ya sebagai contohnya nih, beliau itu kan tidak menunggu tapi justru meminta gitu ya, berikhtiar karena memang merasa saya usia sudah cukup begitu ya. Ilmu tentang pranikah juga saya sedang berusaha terus untuk mempelajari. Kemudian Teh Maya ini berikhtiar untuk untuk meminta begitu ya Teh, untuk meminta di ta'arufkan gitu. Berarti boleh nih sahabat ya, perempuan-perempuan di sana yang ingin menikah gitu ya, seperti itu. Jadi meminta kepada perantara tadi gitu ya Teh. Nggak usah gengsi lah. Nah, nggak usah gengsi tuh ya, betul. Oh ini kan buat ibadah terlamanya betul. Kita ya, jadi ya harus yang baik-baik lah betul. ya. Dan harus betul-betul gitu ya Teh, mencari. Sambil memantaskan diri gitu ya. Nah, iya. Tapi nanti ya jangan kelamaan gitu ya memantaskan diri Teh. Iya. Ya segeralah gitu. Iya. Sekarang stok laki-laki di sedikit ya Teh Maya. Karena memang seperti itu ya. Gitu ya. Ya, jadi yuk yang mau gitu ya Teh ya, yang perempuan di sana, akhwat di sana yang memang sudah siap untuk berta'aruf begitu ya. Kami juga dari program ta'aruf ini bersedia untuk membantu nih Teh sama Akang. Jadi kalau ada yang mau nanti bisa menghubungi kami begitu, dan insya Allah nanti kami membantu untuk prosesnya gitu ya. Fasilitasi gitu ya. Karena kan mungkin di sana tuh Kang Hanif ya, ada yang memang nggak sama sekali nggak tahu gitu ta'aruf itu apa sih, apa memang ketika ta'aruf itu ketika tuker CV langsung nikah gitu, enggak kan, padahal gitu ya ada proses yang akan dijalani dulu gitu. Nah, episode 5 ini adalah juga salah satu pembuktian nih kepada sahabat semua bahwa memang menikah dengan jalan ta'aruf ini gitu ya, bisa menjadikan bahkan mungkin satu-satunya cara gitu untuk menikah dengan cara mencari pasangan dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang baik. Nah, Kang Hanif dan Teh Maya tentu kan ini masih panjang banget ya. Masih panjang, Masya Allah, masih panjang banget. Pasti punya impian nih, punya harapan untuk keluarga kecilnya ya, bisa ya. Apa nih Kang, impian ke depan, harapan ke depan? Harapan ke depan ya kan, intinya masih belajar begitu ya, terus belajar menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan dakwah begitu ya, di dalam naungan dakwah. Ya harapannya sih Hanif bisa mencontoh begitu ya, sholat ke masjid begitu ya, dan lain-lain sebagainya, agar anak, istri dan keturunan selanjutnya bisa soleh, bisa dekat dengan Al-Quran nanti, dengan Al-Quran, dan berkumpul lagi di surga insya Allah. Amin. Ya, jadi tidak hanya berkeluarga di dunia, tapi insya Allah nanti juga bersama di surga gitu ya. Amin. Ya adik ya. Teh Maya nih, apa harapannya Teh buat keluarga kecil Teteh nih? Harapannya ya nggak jauh sih, karena memang sevisi misinya. Yeah. Jadi ya memang pengen punya keluarga yang tadi sakinah mawaddah warahmah, dan dakwah tadi, terus juga apa saya? Pengen ikutan. Lebih ke ya deket lah ya sama Al-Quran gitu. Ya nggak jauh-jauh, sama pokoknya. Sama ya, insya Allah ya. Ya karena memang Allah pertemukan ya. Itu insya Allah banyak kesamaan ya antara Teh Maya dan Kang Hanif. Mudah-mudahan ini sehat-sehat selalu. Amin, adik ya. Masya Allah nih lucu banget ya. Kang masuk TV ya ini. Iya ya, jadi ikutan, nggak apa-apa ya. Nah baik Kang Hanif dan Teh Maya, terima kasih banyak untuk obrolan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan
ini bisa bermanfaat untuk sahabat Amin. semua, Amin. bisa Amin. menginspirasi juga begitu ya untuk sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan semuanya, keluarganya. Amin. Ya Allah tambahkan keberkahan untuk keluarga Amin. kecilnya ya. Amin. Jazakallah Baik khairan. sahabat semua, terima kasih sudah menyaksikan program Ta'aruf Show pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lainnya, gitu ya. Untuk malam hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan dengan Kak Hanif dan Teh Maya bisa memberikan inspirasi untuk sahabat semuanya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya Teh Kiki mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.